Halo guys, nama gua Ezat Bilal. Nama saya Nanda. Dan nama saya Muhammad Ilham Matala. Dan kita lagi ada di Museum Sri Baduga buat mewawancarai salah satu PIC buat mengetahui informasi dari salah satu koleksi ya, yaitu cawan biru. Check it out. Nah, di sini kodenya 08395 adalah nomor inventaris dengan nama koleksi cawan biru atau mangkok ukuran sedang. Di sini disebutkan porselen. Porselen itu apa? Berbahan baku porselen. Oke. Jadi kami hanya menyebutkan di sini hanya bisa memberikan informasi berupa informasi secara fisik aja. Jadi untuk fungsi, filosofi dan lainnya kami tidak memiliki gitu karena belum kita analisa koleksi. Jadi kita informasi ini berdasarkan buku induk dari awal mulanya benda ini menjadi koleksi kita. Nah, pada saat perolehan koleksi ini memang kondisinya terdapat sompel-sompelnya mungkin ini ya, retakan-retakan mungkin ya. Jadi dia tidak utuh di sini. Jadi bukan kita yang bikin dia sompel. Iya. Dia datang kemari udah seperti ini. Nah, lalu di sini disebutkan deskripsinya berdinding lurus, samping ke bawah, mulut terbuka lebar, artinya ini mungkin ya. Dan bibir rata, kaki agak tinggi. Nah, itu kan larinya semua ke deskripsi fisik ya. Dia menyebutkan ciri-ciri fisik. Lalu terdapat hiasan bintang khayal berupa banteng, dan kerbau yang diletakkan beraturan bermotif huruf Cina dan lingkaran. Paling pasti ini di Cina, makanya seperti ini. Paling gitu aja. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mungkin kayak tadi kan saya Buat kalian. yang nanya kenapa supaya turun tangan tuh biar ini kan biar menjaga Iya. bagus gitu. Sebagian dari perawatan juga. Ya seperti itu bagian dari perawatan. Kalau datang awalnya itu dari mana? Nah, Perolehannya. ini perolehannya Nggak muncul ya? nggak muncul di buku induk, dia nggak muncul. Oh, berarti emang nggak ada. Jadi kita juga Kehilangan. nggak tahu, nggak ada data gitu. Nggak ada data, Datanya gitu. nggak ada data. Tapi untuk perawatannya sendiri nih gimana Pak Bu? Maksudnya rumit atau gimana gitu? Kalau perawatan ada tingkatannya, ada yang perawatan ringan, sedang, berat. Kalau misalkan ini sampai pecah, itu berat, restorasi, jadi dilem lagi, direkonstruksi lagi. Oh, Kalau misalkan ringan paling di Pembersihan koas, debu pakai aja. pakai koas atau lap Menggunakan atau fiber, Aquades. paling gitu. Oh, mungkin dipakein itu ya. Nah, ya. Nah, perlakuan juga. Perlakuan. Kalau udah beres dibersihkan, perlakuannya dipakai ini, disimpan. Biar Jadi, terhindar dari benturan lah segala Kan macam. kalau kami kan lebih rentan ke pecahan ya. pecah belah. Human error bawa jatuh udah. Kalau nggak di lemari juga kan Iya. gempa kan. oh iya. Gempa kalau misalkan nggak ada ini kan kena keramik yang lain bisa pecah juga kan. Jadi kalau dibungkus begini, Minimal resiko. kalaupun dia Isian. pecah, ada pecahnya nggak Iya, hilang. nggak hilang. Jadi Bisa kita sih, prosesnya bisa bisa di ini gampang. lagi. Berarti itu salah satu alasan yang nggak di display mungkin apa ya? Ya. Yang di display juga ada. Oh, yang di display ada. Keramik juga ada. Jadi berdasarkan ada ceritanya. Jadi nggak bisa ini tiba-tiba jadi ke tempat pajangan di depan di pameran tuh nggak ada. Jadi harus dibuat dulu ceritanya. Ada storyline. Ada storyline-nya. Kalau udah di pameran itu. Iya, gitu. Jadi kalau benda-benda koleksi yang ada di storage akan dipamerkan biasanya di pameran khusus di Expo tiap tahunnya berdasarkan tema. Jadi balik lagi ke tema. Kita temanya ngambilnya apa? Koleksi apa yang kita keluarkan gitu. Tapi pernah Bu Pak ada yang modelan keramik ini terus pecah gitu? Sempet nggak ada Pak gitu? Ada sih ya kasus pecah gitu. Kasus ada. Waktu itu tapi sebelum kita. Sebelum kita, ada, jadi kita pernah lihat di lab lagi ngelem lagi apa gitu. Oh, alah. Ada. Tapi bukan dari pengunjung atau pernah dari pengunjung juga gitu? Enggak sih kalau pengunjung. Ini kan dipakai Yang di kaca. pakai pitrim. Kan siapa tahu kan Ujungnya rebel. ambil. Tapi kemungkinan masih ada aja. Tapi enggak sih, belum pernah. Jadi dunia museum itu berkembang terus ya. Kalau waktu saya yang terakhir kali ikut webinar itu dunia museum dengan kebencanaan yang ada. Kalau kita lihat museum saya di sini Museum Sri Baduga belum siap dalam menghadapi bencana, terutama gempa ya. Makanya apa ikhtiar kita ya kita pakai bungkus-bungkus ini.
ini gedung ini nggak apakah kuat kalau ada Tidak anti gempa. gitu. Kalau ada skala 5 atau 6 apakah masih kuat. Makanya usaha maksimal kita dengan membungkus keramik itu, kalaupun dia pecah kita masih bisa Masih nemu pecahannya. Itu kan bisa cek. Nah, ini kan contoh ini kita buat berdasarkan kotak-kotak ini. Jadi bila mana ada goyangan atau apa ya, dia tetap terlindungi kan, kayak gitu. Dibantu sama Terus kita bungkus, kan ada nih beberapa yang kita bungkus. Nah kalau untuk piring bisa dilihat, coba sok boleh diambil gambarnya. Tuh, silakan aja, boleh. Boleh maju ke sana. Terus kayak gini. Itu ya. Kan kalau gempa dia kan masih ketahan kan? Iya betul. Nah, dudukannya lah ya. Minimal dia nggak ini. Tapi Bu, kalau misalnya ruangan dingin itu emang ngaruh buat Harus. menjaga ya? Harus. Jadi kita tiap harinya ada pengatur suhu udara, humidifier sama AC. Jadi kalau nggak ada AC, misalkan nanti ada jamur apa kan segala macam. Nah, seperti itu. Nah, Tapi untuk rayap gimana Bu kira-kira Bu? makanya kalau rakyat kita ada obatnya juga, makanya kita ini sebetulnya belum kurang representatif ya, makanya kita menyimpan berdasarkan kategori, misalkan keramik doang, jadi yang istilahnya satu bahan gitu loh. Walaupun ini pindahan sih baru ini karena kemarin bocor ya, kita pindahkan ke sini. Jadi minimal kalau kayu harus ada kayu lagi, takutnya kan bila ada rakyat meluar ke koleksi lain gitu. Jadi berdasarkan bahan dulu kita. Berarti ini storage ruang keempat betul nggak sih Bu? Kita storage D ini. Oh, Storage D khusus keramik dan etnografi. itu berarti di storage roomnya ada berapa Bu? Itu hasil motivasi saya. Saya tahu. Kenapa? Kalau storage roomnya kira-kira jumlahnya Kita berapa? storage ada 5. A, B, C, D, E. Kalau A itu apa Bu? Storage A ada di bawah khusus untuk kain dan naskah. Kalau B? B etnografi, batu-batuan dan segala macam. C? C sama, kebanyakannya berbahan baku kayu, golok, senjata. Kayu alam itu apa tuh dari bahan kimiawi aja. Oh iya, berarti dia yang ini ya? D di sini, saya di D sama Pak Andi. Oh ada sisipannya gitu loh. Penanggung jawab koleksi. Sip lu kira pabrik apa? Sama lagi kira-kira. Berarti kebanyakan yang di display itu mungkin replika semua ya Bu atau gimana? Enggak, Oh enggak ada yang asli juga? asli. Ada yang asli, ada yang replika. Kalau yang replika kita taruh di luar kayak batu-batu. Oh, yang prasasti itu ya? Prasasti, replika. Terus tadi tuh saya sempat jalan-jalan Bu sama teman-teman saya. Terus ada ruangan yang kosong Bu itu tuh. Itu- Displaynya itu apa sih Bu? Itu kemarin koleksi perkebunan kita kembalikan ke perkebunan, sedang kita kaji buat storyline-nya, rencana kita mau buat koleksi topeng harus itu. Jadi kita buat kajian dulu. Jadi nggak sembarangan koleksi itu bisa kita pajangkan harus ada kajian. Itu takutnya dicuri Bu, Mas. Iya, Bukan. Kita harus tegel ya. Ada yang Bukan. curi. Kajian tuh jadi cerita, jadi segala sesuatunya harus makanya dibalikin. ya harus ada storyline. Terus satu lagi Bu. Apa? Tadi itu di lantai 2 ya ada brankas Bu. Oh iya, itu. itu Kebuka bukan- tadi Bu dikit. Itu Terus bukan ada- berangkat, apa itu ruangan masterpiece. Masterpiece itu apa Bu? Jadi masterpiece itu ibaratnya koleksi yang mempunyai nilai lebih. Ada di situ, itu sebenarnya masih tanggung jawab saya sama Pak Andi yang pegang kunci itu. Jadi dia koleksinya mempunyai history. Contoh misalkan kayak Pak Amun Naipi, dia kan mantan gubernur Jawa Barat ya. Dia menghibahkan koleksinya, jadi kita taruh. Terus ada lukisan Prabu Siliwangi, itu nilainya itu nilainya 5M. Oh iya. Makanya kita taruh di ruangan bersih. Jadi ada emas juga. Berarti hanya orang tertentu apa kudu gimana Bu? Untuk memasuki Kalau masterpiece? sebetulnya kita tuh sebetulnya dibuka, tapi karena keamanan kita masih kurang dan kita sedikit personil ya, resiko jadi kita taruh. Jadi tapi kalau mau harus kita ada operasi. Harus ada
guide-nya Bu. Ya. Orang penasaran kayak gitu. Boleh. Enggak mau cerita Raden Saleh. Tiba-tiba hilang lukisan. Iya kan cerita Raden Di Saleh. lantai di gedung apa? Storage Art ada lukisan yang tidak ternilai 7M. Iya. Oh, Ada. berarti yang paling mahal sih 7 Berarti di lantai berapa tadi? Tahu nggak kita ditaruh di Oh, di- ditaruh. ditaruh. Mau apa? Ini 3M -an kurang lebih. Oh yang itu yang di Iya. sini. Yang di bawah berapa? Ya. Nah, jadi kenapa harus tadi saya sebutkan ada deskripsi tinggi, lebar segala macam sampai ke berat? Takutnya ada replika segala macam kan? Tuker. Nah, udah nonton kan minimal ada wawasan sedikit lah tentang seperti itu. Terakhir Bu pertanyaan Bu, mungkin kan Ibu kan yang ngajarin di sini. Ah, Ada kejadian mistis gitu. jadi kawan. Soalnya kan tadi ada angklung, ada gendang. Saya sama teman saya ngomong. Sebetulnya kan kita muslim kan? Muslim, Di alhamdulillah. Musliman sebetulnya kan kita harus percaya juga ya, tapi istilahnya ya masing-masing. Tapi dari setiap golongan juga pasti ada. Tapi di sini udah beberapa golongan. Wow, Ini mistik. gimana lah, ada yang mau ditanya lagi nggak lah kira-kira? Kata-kata hari ini enggak usah. Mungkin segitu aja dari Ibu Ayu. Bu. Sama boleh. Siapa namanya Bu? Ayu. Ibu Ayu, saya mau Ilham dan ini Bilal dan terima kasih. Terima kasih. Dadah.